Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wasbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama untuk presentasi untuk UAS kita Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Peran Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Toleransi dan Keharmonisan Antar Siswa. Anggota kelompoknya saya sendiri Rahmat Mu'atalu, selanjutnya ada Mas Umar Abdul Aziz, lalu selanjutnya ada Mbak Wirnatni, dan Mbak Hana Zakia Rifa Putri, dan terakhir ada Mbak Vina Widianingsi. Pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, konsep toleransi dalam bimbingan konseling, lalu yang kedua, peran bimbingan konseling dalam pengajaran etika dan moralitas untuk mendukung keharmonisan, dan yang ketiga adalah peran bimbingan konseling untuk mencegah intoleransi. Konsep toleransi dalam bimbingan konseling. Toleransi merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan kebebasan berekspresi. Hal ini tidak luput dari sikap dan cara siswa itu sendiri bisa menerima dan bisa menghargai berbagai macam agama yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Selanjutnya. Selanjutnya, dalam praktik bimbingan konseling, nilai toleransi menggambarkan kemampuan konselor untuk memahami, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya serta agama yang dimiliki oleh konseling. Konselor harus memiliki kesadaran tentang nilai-nilai keyakinan dan bias pribadi mereka sendiri. Ini penting agar mereka secara tidak sadar memaksakan pandangan mereka pada klien dari budaya yang berbeda. Konselor harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien dari berbagai latar belakang budaya. Ini mencakup keterampilan mendengarkan aktif, penggunaan bahasa yang sensitif budaya, dan kemampuan untuk menavigasi perbedaan dalam gaya komunikasi. Pemahaman tentang budaya lain, konselor perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai budaya dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi pandangan dan perilaku klien. Ini termasuk pemahaman tentang norma-norma, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam budaya klien. Selanjutnya, adaptabilitas. Konselor perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya klien. Ini mungkin termasuk modifikasi teknik konseling atau penggunaan strategi yang lebih sesuai dengan budaya klien. Selanjutnya, peran bimbingan konseling dalam pengajaran etika dan moralitas untuk mendukung keharmonisan. Konselor memiliki peran di era disrupsi untuk menggunakan pengetahuan atau teknik berbasis penelitian untuk memberikan nasihat dan konseling kepada siswa. Bimbingan konseling diperlukan untuk membantu siswa menyeimbangkan aspek kognitif, emosional, dan psikomotor pendidikan. Selanjutnya, yaitu strategi konseling. Strategi konseling memiliki 6 pilar. Yang pertama ada mengembangkan wawasan etika dan moral. Selanjutnya, pembiasaan nilai-nilai moral. Selanjutnya, mengembangkan pemahaman tentang moral. Yang keempat, mengembangkan pemahaman tentang etika. Yang kelima, pengajaran etika dalam proses konseling. Dan yang terakhir, penanaman nilai-nilai etika. Peran bimbingan konseling untuk mencegah intoleransi. Pendidik harus bisa memberi contoh perilaku toleransi, mendeteksi adanya bibit intoleransi, dan mencari solusi agar bibit-bibit tersebut tidak terus berkembang. Pendidik harus berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang bisa menimbulkan intoleransi. Selanjutnya ada mengembangkan kesadaran multikultural, menghadirkan dan menumbuhkan rasa persatuan siswa pada saat proses pembelajaran di kelas.
Yang kedua, meningkatkan toleransi. Meningkatkan toleransi siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Yang ketiga, menggunakan strategi cooperative learning. Siswa mempraktekkan langsung melalui seni-seni tradisional seperti permainan tradisional, tari-tarian, dan lain-lain. Yang keempat, menghadirkan dan menumbuhkan rasa persatuan. Pembagian kelompok yang tidak memihak kepada kemanapun dalam artian siswa yang berbeda agama, suku, dan budaya digabungkan dalam satu kelompok yang sama agar bisa menghargai antara satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vina. Siapa ya? Bebas siapa aja? Mic-nya Hana. Selanjutnya ada mengembangkan pemahaman tentang perbedaan agama. Mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang perbedaan agama, membantu mencegah konflik lebih lanjut, dan merangsang sikap yang lebih moderat. Selanjutnya ada menggunakan strategi diskusi kelompok. Menggunakan strategi diskusi kelompok dengan tema menumbuhkan sikap toleransi. Yang terakhir ada mengembangkan kesadaran tentang pentingnya toleransi. Guru BK dapat memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap klien yang penuh muatan etika dan moral, serta memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan etika dan moral dalam konseling. Next. Selanjutnya ada teknik konseling untuk meningkatkan toleransi dan keharmonisan antar siswa. Yang pertama, penyuluhan dan pendidikan tentang toleransi. Yang pertama, pengintegrasian toleransi dalam seluruh kurikulum. Yang kedua, metode pendidikan. Yang ketiga, pendidikan karakter. Keempat, pengembangan potensi. Dan yang kelima, pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada pelatihan keterampilan sosial. Yang pertama ada layanan bimbingan kelompok, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, serta pelatihan penguatan toleransi sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Umar. Baiklah, penanganan konflik secara damai. Penanganan konflik secara damai. Pertama, pencegahan konflik. Upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. 2. Penghentian konflik. Mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta. Ketiga, pemulihan pasca konflik. Mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan konstruksi. 4. Koordinasi pencegahan, penghentian, dan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan, serta penyusunan rencana aksi terpadu. 5. Penyelesaian konflik secara damai. Penyelesaian konflik yang efektif melibatkan penyelesaian secara damai dan menyeluruh, serta memperbaiki hubungan yang tidak harmonis. Next. Strategi penyelesaian konflik secara damai. Pembentukan karakter yang pertama. Dan yang kedua,
koordinasi dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Yang keempat, pengembangan modul bimbingan dan konseling. Yang kelima, pengembangan pendidikan karakter. Yang keenam, pengembangan etika dan moralitas. Yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Mbak Pina Widianingsih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.